Iya, sebab Aku Yesus tidak bisa berbuat Iya, Bapak apa-apa. memang. Iya, sebab Yesus Iya. yang berfirman, sebab Bapak Yesus memang yang berfirman. mengutus. Yesus di dunia, ya, saya jawab dulu ya, jangan yang udah bantah-bantah mental dulu. ya firman ya, Yesus udah di mental. dunia itu kodratnya Dari sebagai kemana? manusia, jangan Dari salah. kemana? Hah? Jadi betul memang kalau dia mengatakan bahwa saya diutus, ya dari memang kemana? benar, tidak bisa Firman udah disangkal. mental. Terus Iya, kenapa kan? kamu Tuhan kan Seperti itu. utusan, Bang? Kenapa? Udah ya. Yesus itu Kenapa adalah ya? pikiran Allah. Yesus Assalamualaikum itu firman Pak Allah. Dokter Andi. Dia masih manusia, kodrat Utusan. sebagai manusia, wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Nah, Itu kenapa kau jawabannya. Tuhan kan utusan? Sebentar, kenapa kau Tuhan kan utusan? Bapak Iya, saya katakan tadi, Firman Allah, dia menjelma jadi manusia. Bagaimana mungkin, Firman yang telah menjadi Bagaimana manusia. Itu tadi mungkin? ayat yang saya bacakan itu. Nggak gini. Satu-satu dong. Bagaimana Wah, ini mungkin? Anda mengatakan. Oke. Bu, sini Sebentar dulu dulu, yang Bang menghadapi Sidik. nih. Jangan dulu pindah-pindah, terlalu Kan banyak. sudah kamu mentuk Sidik tadi dulu. gini. Sidik saja Gini, bertanya, belum kita kenapa? selesai jawab, dia bertanya lagi. Banyak kali. Udah. Kenapa kau Tuhan kan utusan gitu loh? Sedangkan Tuhan Yesus yaitu itu adalah Tuhan menjelma hamba. menjadi manusia. Memang dia Mana jadi manusia, dalilnya kodrat Tuhan sebagai menjelma, manusia, Bang? dia sebagai utusan. Bang, dalilnya. Ayo, mengaku mana sebagai dalilnya utusan. Tuhan menjelma? ajaran Yesus dong Pak. Mana Tuhan ajaran- menjelma menjadi manusia? Ayo, dalilnya mana, Bang? Mana dalilnya Tuhan Tuhan menjadi menjelma manusia, menjadi tadi saya manusia? sudah bacakan. Yang tadi Yohanes 1 Mana, ayat Bang? 1. Coba. Tak bisa, Pak. Itu Tak bisa. firman. Makanya. Firman. Makanya Firman itu tidak Tuhan. bisa disamakan, Tuhan apalagi menjadi. manusia. Saya sudah Aduh, jawab Bapak tadi. kirim Firman di bacakan situ, saya Bang. tadi, gimana sih Bapak ini? Aduh, saya sudah jawab tadi itu. Anda Pak, itu mana-mana. firman yang ku minta, Pak, yang ku minta Tuhan menjelma menjadi manusia mana? Yang ku minta Pak, Tuhan menjelma menjadi manusia, ayo dong. Aduh, tadi Kamu saya pasti sudah- bisa dapat, ayo. Mana? tadi saya sudah- Tuhan menjelma Kemana? menjadi manusia turun ke bumi, ayo dong Pak. Itu kan kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Ayo mana dalilnya? Dengar dulu. Berapa? Ibu dengar dulu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Waduh, Firman Bapak itu lari lagi ke bersama-sama situ. dengan Allah dan firman itu Udah adalah Allah. mental kok. Itu Ayat bukan 14. Tuhan. Itu perkataan Firman Yohanes, itu telah Pak. menjadi manusia dan dia Bukan antara Tuhan, kita Pak. dan kita Bukan telah melihat Tuhan. kemuliaannya. Menjadi Yaitu Yang kemuliaan yang kuminta. diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Itu bukan kebenaran. firman Tuhan, Pak. Bukan firman Ah, Tuhan. dia Ya saya tadi yang Yang firman kuminta Tuhan. Anda mau percaya Firman pada yang utusan Anda lah. kudus. Pak, Begitu. Yang Yohanes kuminta mana firman Tuhan? Itu kan perkataan Yesus, Yohanes. bahwa Perkataan Sebentar, Bang Yohanes. Sidik. Kan firman Tuhan yang di ku situ, minta Yohanes Pak, penulis. sebentar Pak Anda mengaku Richard, Yohanes Pak ya? Richard. Ya, Yohanes Pak Pembaptis. Kan Richard. ada di Al-Quran Yang juga. ku minta Sekarang saya Pak, tanya. pernyataan bahwa Anda Tuhan mengakui bagi Anda. menjelma Berarti Anda mengingkari Al-Quran kalau Anda nggak mengakui bagi Anda. Sekarang Ah. saya tanya, kalau Bapak Paulus saja ada tertulis di Al-Quran kok. Paulus. Sekarang saya tanya tentang Yohanes. Bunda Rama, Bang Sidik satu-satu, Bang. Bunda Rama, Bang Sidik, nggak enak kedengarannya. Di hadis Satu-satu. Sebentar Bang Sidik, mana pernyataan bahwa Paulus Tuhan ada menjelma di hadis menjadi manusia lainnya. Pak? Mana? Oke nih, bentar. Jangan ke situ Pak, jangan Iya. ke situ Pak. Bang, ini Mana bentar. pernyataan Tuhan menjelma Oke, Ibu, terima kasih, menjadi Bang Ridwan. Bro, dengar dulu ya. Saya tutupin Bang gini. Ridwan, makasih, Ibu Bang kan kita Ridwan. diskusi kayak debat kusir. Lah, yang mana? Banding Saya aku belum minta, Pak. selesai. Anda Loh, bertanya. kan kamu bilang, Pak Sidik saja, Ustaz Sidik saja bertanya satu ayat. belum Ini dijawab Bunda Rama, betul. Bunda Rama, Ayat Bunda yang Rama, lain. bentar. Belum lagi, Bang Anda Kit, lagi bentar, bertanya, bentar. bingung kita. Oke, Bang Kalau mau Kit, saya diskusi kasih yang Anda itu waktu. gantian, Dengerin dulu. hargai. Saya Bang Kit, saya Selesai, kasih Anda baru waktu tanya lagi. untuk menjelaskan. Saya belum selesai Nanti bertanya. setelah itu Menjawab, dijelaskan Anda oleh bertanya Bunda lagi. Rama. Bagaimana kalian Anda bisa diam mau ya. tahu ini begini? Woi, Bang Kit. Baru kalian Ini semua host yang ngomong, woi. Mana ada jawaban? Woi, host yang ngomong juga nggak didengerin sama si King ini. Aku turunin mau nggak? Aku turunin ya, aku turunin ya. Mau diskusi atau mau apa ini? Kalau Anda main Aku mau keroyokan. diskusi atau apa Saya ini? belum jawab. Aku mau diskusi atau apa ini? Dengar saya dulu ngomong, mau diskusi atau apa? Tapi satu-satu. Dengerin saya Jangan ngomong main dulu, keroyokan. biar saya jelasin. Gitu. Dari tadi gak mau diem. Dengerin, Ya, saya tidak, kasih Anda tadi. waktu untuk Saya belum menjelaskan. selesai, Anda bertanya lagi. Astagfirullahaladzim, saya turunkan Anda. Jangan. Sabar. Ya, Sabar. Allah, ya Rabbi.
Biarkan dulu, sini saya ngatur. Dari tadi orang ngomong gak didengar. Silakan King. Iya kan King Richard, silakan. ada Andi Selebes. Sebentar dulu yang lain, saya yang ngatur. Teman saya ini. Saya yang Kalau ngatur. saya Andi Selebes. Faris berkasih. Ini kok Jangan banyak dicampur banget. campuri, saya dengan Andi Selebes. Bang Tri, wah Oke, itu Andi cakep Selebes. banget. Host diam dulu ya. Izin. Silakan King Makasih, Richard Bang. dulu yang bicara. Habis King Richard, saya persilakan ke Bang Sidik. Ya silakan King. Sudahlah, Pak Andi, sudah dari tadi saya dengan Sidik, saya jawab satu ayat, dia bikin lagi ayat yang lain. Ya udah. Silakan Tidak Abang. selesai itu. Saya mau komunikasi Jawab dua dulu. arah. Iya. Masa Sama Bapak kita aja, menjawab Pak jauh Andi. nggak bisa kantor, gimana sih Bapak? Taruh, Sementara taruh. Bapak Sama menjawaban aja, lebih kok bagus. enak aja kalau diskusi ditanya Iya, itu aja yang dijawab terus kita iya kan loh. Padahal nggak nyambung gitu loh pernyataan Bapak, jawaban Bapak. Ada Gimana lagi sih? datang lagi. King sudah selesai bicara Pak King. Pak King udah selesai. Ini. Pak King Ya. udah selesai bicara. Silakan. Udah ya. Oke, silakan Pak Sidik. Ya, silakan. Silakan. Firman telah Ayo, menjadi apa? bagian Oke, maksudnya. gini kalau Bapak tanya Siapa? tentang Aku ya? Yohanes, kalau Bapak tanya tentang Yohanes, sekarang saya tanya ke Bapak ya tentang Yohanes bentar ya. Sebentar saya buka data. Thank you. Yang lain tolong standby ya, gantian bicara. Nggak enak kalau rame-rame. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak ini. Turun Hah? yang satu. Ya udah. Nah, gini Pak, gini. Enggak, masih ada. Sekarang saya tanya ke Bapak. Sebab Yohanes murid Yesus sudah wafat dibunuh oleh Raja Herodes Agripa ke-1 pada tahun 44 atau 66 Masehi. Ya, sekarang saya tanya ke Bapak, Injil Yohanes ditulis tahun berapa? Makasih Bang, siapa tadi? Oke, lanjut. Sorry. Bunda, ini dulu Kalau Anda Bunda. bertanya secara Bunda Rama. spesifik itu, saya mengaku saya tidak tahu secara spesifik. Anda bertanya ditulis tahun berapa. Nah, makanya Bapak nggak tahu. Anda Begitu. tahun berapa ditulis? Coba. Saya tanya ke Bapak, makanya Bapak bawa data kalau diskusi. Tidak, Anda Gitu bertanya kan. tahunnya. Jangan nggak usah secara Aduh. spesifik lah. Ayat kita bicara ayat saja dulu. Ayat yang tercatat. Makanya yang kita jangan bahas-bahas bicara tentang ini. Yohanes. Memang Bapak tahu itu yang Yohanes itu murid Yesus yang menulis itu. Begitu kalau kita main data, Pak. Tapi kalau Anda bertanya tahun berapa ya, saya harus cari dulu lagi literatur buka Nah, lagi. makanya, misalnya. Pak. Begitu. Kalau begitu sabar. Makanya Bisa saya jawab, kan- tapi sabar, saya harus cari Iya. lagi di Google. Makanya Kalau seperti saya itu. bilang kan, Oke. Pak tadi. Ayo, tahun berapa? Saya jawab, saya cari ya, Oke. sabar ya. Sabar. Cari aja, Pak. Nah, Yesus Yesus. Ini tahun Nah, berapa? Yohanes, murid Yesus sudah wafat dibunuh oleh Raja Herodes Agripa ke-1 pada tahun 44 atau 66 Masehi. Nah, silakan cari Injil ditulis tahun berapa. Silakan. Makanya saya bilang yang Saya dikatakan bentar balik, dulu. sebelum Bentar. saya jawab, Bentar. coba saya balik. Anda tahu nggak? Coba. Tahu. Tahun berapa? Tahu. Bapak cari dulu. Gimana sih Bapak? Ya, sebut aja, ngapain lagi tanya ke saya? Ini seperti tanya jawab di sekolah. Ya udah, Iya, ujian. bentar. Stop dulu. Stop dulu Pak Sekarang King. iya. Silakan Pak Sidik Kalau kasih sudah tahu, sebut Pak aja. King, Nah, izin gini, dulu, Pak gini. King. Kan saya sudah bilang tadi ya, Pandi ya. Karena di Yesaya ini firman yang Maha Kudus. Berarti firman Tuhan. Sementara di Yohanes itu yang menulis Yohanes. Oke, Pak King nggak tahu tahunnya. Kalau Pak Sidik kasih tahu aja kalau tahu. Bukan Terus kasih tahu aja. Bukan jangan pernyataan pertanyaan kayak Yesus. ujian sekolah. Iya, Loh, Pak King. misalnya Perang gini. Perang dunia pertama. Pak perang King dunia saya kedua. yang Pak King izin saya moderatorin. Ke Pak King nggak tahu biar dia kasih tahu. Oke, kan siap. gitu. Saya suka kalau Pak Andi. Ya, itu kita Oke. kalau Pak Andi saya sudah sering-sering Teman-teman ada berdebat. Billy minta naik Saling mau menghargai lah. dinaikin Lebih nggak? bagus Jangan begitu. nggak usah. Nggak usah ya Bang Andi. Nggak Oke usah. lanjut. Nah, jadi gini kan, Dokter Andi, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku di dalam Yesaya, seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Jadi nggak bisa disamakan, apalagi menjadi manusia. Ini firman Tuhan. Begitu. Tetapi kalau di Yohanes, mana perkataan Yesus? Itu perkataan Yohanes, Pak. Perkataan Yohanes. Kalau misalnya perkataan Yesus, misalnya contoh Markus 12, 28, 29, jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Begitu, itu jawab Yesus. Ini Bapak bawa perkataan Yohanes, gak berbanding dengan Yesaya, Pak. Nah, Gini nih saya kasih tahu kira-kira waktu penulisannya Yohanes ya diperkirakan Iya, terjadi. saya jawab. Sebentar Pak King, izin Pak King ya. Ya Allah. Pak King izin. Jadi waktu penulisannya diperkirakan terjadi pada. Silakan, saya enggak. Iya. Capek yang baik banget. Ya Allah ya Robbi. Baik Keren banget. banget, Bang. Ri. Aduh, kok banyak suara sih? Diskusi Oke, lanjut. dong. Nah, kita ini bersyukur Iya, hari ini Astagfirullah baik. minal azim. Lanjut, Bang. Oh, lah.
Please, lanjut. Jadi waktu penulisannya diperkirakan terjadi pada tahun 40 atau 140 Masehi. Menurut Irenaeus, Injil Yohanes ditulis di Asia Kecil, yaitu Efesus, ketika pertumbuhan gereja mulai matang dan timbul kebutuhan akan ajaran yang lebih lanjut tentang kaidah iman. Itu saya baca di Google, Pak King. Itu kira-kira ya. Oke. Lanjut lagi, silakan. Jadi santai aja, jangan terlalu berisik gitu loh. Iya, santai itulah makanya. Saya dikeroyok ini. Enggak. Kalau saya nggak ada keroyokan. Keroyok gimana sih? Iya, saya mau begitu. Oke, silakan. Cocok lah. Oke, cocok ya Pak ya. Jadi Ibu Rahma standby dulu. Host izinkan saya ngatur biar nggak. Siap Bang Adi, siap. Baik, silakan Pak Sidik lagi. Ini bagus, diskusi sehat. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi silahkan naik ya. Silakan Pak Teman-teman yang Sidik. agama Kristen. Karena kan yang tadi saya berdiskusi mengatakan silahkan kan naik. di dalam kan awal pernyataannya kan di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2:32 ini Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yang saya minta kepada Bapak ini di mana Yesus mengatakan dia itu Allah. Ya kan? Di mana Yesus mengatakan itu. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 3:26 Allah membangkitkan hambanya, padahal sudah bangkit pula nggak jadi Tuhan, seperti yang di dalam Roma 14 nomor 9, Pak. Gitu. Udah dibangkitkan gak jadi Tuhan. Udah dibangkitkan jadi hamba juga. Allah membangkitkan hambanya nih. Sekarang udah membangkitkan tapi tetap hamba. Gitu, pertanyaan Pak Sidik di pertanyaannya apa? Diperjelas satu pertanyaan dulu. Nah, katanya Bapak tadi kan mengatakan Yesus itu Allah. Saya minta di mana Yesus itu mengatakan dia itu Allah. Oke, gitu. baik. Silakan di Yohanes 1 gitu. Silakan Pak King. Jangan diganggu. Ya, saya jawab aja lah yang sederhana ini. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, yaitu firman. Nah, ini merujuk kepada Yesus. Itu. Pada mulanya adalah firman. Gak apa-apa. Firman itu bersama. Terserah Anda mau percaya apa enggak, saya hargai itu hak Anda. Tidak bisa Anda mau memaksakan. Kita beda konsep ketuhanan, jadi di situlah perbedaannya. Saya paparkan satu aja ya Pak, ya. Terserah Bapak gimana ya. Jadi di dalam Hagai 1 ya. Jadi ternyata di sini Hagai 1 dan 2 nomor 1 saya paparkan sedikit. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan nabi. Berarti di sini firman Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, Pak. Perantara nabi. Ini firman Tuhan. Gitu loh. Oke, saya jawab. Nah, ini Nabi Hagai. Perantara Nabi Hagai. Gitu loh. Nah. Ya, saya akui saya tidak itu ada tertulis memang kepada Nabi Hagai, ya kan? Saya ambil satu ayat itu kepada Nabi Hagai, Anda membuat kesimpulan bahwa itu melalui Nabi. Firman Tuhan hanya melalui Nabi. Jangan salah, sedangkan di Al-Quran sendiri melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Bisa kan? Nah, seperti itu. Tuhan kepada Maria melalui Jibril. Menyampaikan firman. Tunggu, saya ngomong seperti itu. Tuhan juga bisa secara langsung menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Begitu seperti Nabi Musa langsung. Begitu. Jadi jangan Anda mengambil cuma satu di ayat di Alkitab kepada Nabi Hagai. Banyak caranya, sedangkan Al-Quran sendiri juga lewat Jibril. Oke, sudah terjawab. Di sini Bapak urusan Anda. Di sini Bapak mengatakan firman itu menjadi manusia, Pak. Yang saya poinnya di mana di sini tertulis firman menjadi manusia, Pak? Di dalam Hagai juga 2 nomor 1 dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 20. Pak King taruh dulu Pak King. Izin Pak King. Biar dulu selesai. Jangan dulu dong, Pak. Di sini yang saya tanyakan di sini tidak ada firman menjadi manusia, Pak. Di dalam Hagai 2 nomor 1 dalam bulan ke-6 yang ke-7 pada tanggal 20 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan nabi. Yang saya maksudkan di sini tidak ada mengatakan firman menjadi manusia.
Gitu loh. Betul, itu di Nah, kitab ini Nabi Hagai, Hagai. Pak. Kalau di Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu merujuk kepada Yesus. Oke, saya ambil alih. Silakan. Mentok kayak di sini, jadi perlu inilah fungsinya moderator. Oke, kita lanjut. Firman telah menjadi manusia. Ikuti aja dulu. Mungkin begini. Kalau Firman telah menjadi manusia, apakah masih ada Firman? Apa fungsi Firman dalam diri manusia? Itu dulu kali ya, supaya maju gitu ya, Pak Sidik. Oke, Siap. Oke, lanjut, silakan. Itu Pak King, kira-kira kalau Firman sudah menjadi manusia, apakah masih ada Firman? Kira-kira begitu. Oh itu, Ya. Silakan Bang. Ya, kalau di sini firman itu sebagai pikiran Yesus itu adalah pikiran Allah, ya. Jadi kalau sudah berfirman tidak ada firman lagi. Firman itu kan kata-kata, ya kan? Itu sabda. Itu bisa. Kenapa mau cuma setelah jadi manusia tidak ada lagi firman? Salah itu. Oke, salah. Semua bisa. Tuhan itu berfirman bukan cuma dengan di ayat itu. Sensei atau Bang Kores, Silakan. Kalau kira-kira Firman sudah menjadi manusia, kenapa manusia ini masih menerima Firman? Bukankah dia berasal dari Firman? Kira-kira begitu topiknya. Lanjut. Iya. Yesus kan firman Tuhan. Gimana, Pak? Yohanes 17 Yesus kan nomor firman 8, Tuhan. Pak. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, sebab segala firman yang pencipta sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Berarti yang menerima ini firman, yang menerima firman Allah juga. Firman kan sudah sampai ke Yesus. Yesus menyampaikan lagi firman itu kepada berarti umatnya, kalau firman kepada adalah Allah, pengikutnya. Oke. Firman Kan bisa, iya kan? apa salahnya? Firman adalah Allah, berarti yang menerima firman Allah. Karena dia menerima firman. Yesus kan adalah firman. Terus dia menyampaikan firman kepada umatnya. Firman adalah ini yang Allah, menjadi Pak. manusia dalam diri Yesus. Iya, firman adalah Allah. Dia sudah jadi manusia. Iya, Tapi begini, itu Yohanes tidak berhenti di situ. Yohanes Firman 17 itu nomor 8. bisa lagi Yesus berkata-kata, iya kan, dalam firman bisa. Iya, Yohanes Jadi 17 firman nomor tidak 8. berhenti di Yesus. Iya. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman ini firman yang engkau sampaikan ya kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Menerima apa ini? Menerima firman. Berarti yang menerima firman Allah juga. Tidak menerima firman. Tidak bagaimana sih? Begini, Lah itu dia. Ya itu Yesus yang kan tertulis manusia, loh. Pak. Loh, firman Yesus adalah kan firman Allah. telah menjadi manusia. Iya kan? Firman Baru itu. Yesus menyampaikan lagi firman itu. Aduh. Menyampaikan firman itu bukan dalam bentuk manusia, dalam bentuk perintah dan larangan. Firman itu maksudnya. Oke, Kok jadi Bapak manusia ini lagi, lari-lari maksud Anda? kabur-kaburan. Bagaimana Oke. ceritanya? Oke, firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Sekarang saya tanya, di dalam Lukas 2:21 Yesus disunat. Daging yang dipotong itu Allah. Gimana Bapak jawab? Lukas 2:21 firman telah menjadi daging. Aduh, Pak. Aduh, bagaimana? Sesuai yang tertulis dong. Bertanya kok daging sunat Loh, itu. firman menjadi daging, Pak. Yohanes 1:14. Bapak bertanyanya itu seperti mengarahkan. Ya bisa lah. Ini kayak, Makanya saya bilang tadi Pak, firman di dalam, makanya saya bilang tadi Pak. Daging jangan merasakan nanti sunat itu daging dikeluarkan, jadi dagingnya dilempar kemana begitu? Anda itu iya dong. lah kalau bertanya, Iya dong. cari yang lain lah, nggak usah yang begitu-begitu. Loh, bagaimana? Sunat, baru sunat. Makanya saya bilang tadi Pak di Dagingnya dalam. dibuang kemana? Loh, makanya saya bilang tadi Pak di dalam Yesaya 40:25. Dengan siapakah engkau samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Tak bisa. Firman tidak bisa menjadi manusia di sini. Tetapi Bapak memaksakan kan? Firman menjadi daging. Padahal itu perkataan Yohanes. Enggak, Anda saja bertanya seperti itu kayak enggak terdidik lah. Kok bertanya?
daging. Lu gimana sih Bapak firman sunat menjadi dibuang daging kemana? kok? Gimana sih Bapak ini firman menjadi Bukan daging? begitu maksudnya. Itu firman jadi daging itu dalam tubuh manusia, dalam tubuh Yesus. Yesus kan manusia, daging itu. Iya, Jangan Anda samakan firman. dengan Aduh, daging-daging. Bapak lari apa lagi nih, Pak. Gimana firman telah menjadi daging? Ada pertanyaannya kayak nggak itu kok daging sunat dilempar dibuang kemana? Loh, nah itu kan firman menjadi daging. Firman adalah Allah. Iya kan? Firman telah menjadi daging. Yesus manusia. Iya kan? Firman Jadi telah jangan- menjadi daging. Kenapa Firman Anda- adalah Allah. Nggak bisa lari dari seputaran situ, Pak. Nah, daging yang disunat Yesus itu, daging yang disunat itu 8 hari Yesus disunat, Lukas 2:21 itu firman Allah juga, Pak, yang udah kelepas. Nah, di mana itu, Pak? Tidak, Kenapa Anda larinya ke situ? Pikiran Anda terlalu jauh sekali kok sampai ke situ ke hal-hal yang Loh, itu. menyangkut. Nah, yang- makanya, Pak, saya sudah mengatakan tadi tapi Bapak lari-lari. Gimana, Yang Bapak lain ya? jangan sedikit contoh ya. bilang sunat. Bisa sedikit Dibuang ya, kemana? Bang Handi. Iya, iya, Bisa silakan, sedikit. Silakan Bunda, silakan. Oke, gini Bang ya, Bang siapa ya, Bang King, gini ya. Ada di Bibelmu ku baca seperti ini ya. Seorang malaikat nampak di langit ya. Dia membawa Taurat, dia membawa Injil kekal. Ini ya, ini di Bibelmu. Seorang malaikat nampak di tengah langit. Dia membawa Injil kekal yang akan disampaikan kepada manusia di bumi ya. Ya, kemudian apa kata Yesus? Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik menemui anak manusia. Berarti malaikat ini turun naik menemui Yesus adalah membawa firman, ya, membawa firman dari Allah, Allah Bapa ya. Yesus berkata, langit akan terbuka dan engkau akan melihat anak manusia turun naik menemui anak manusia. Kemudian apa kata Yesus di sini ya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi Yesus itu adalah penerima firman. Kemudian di sini di Yohanes 12:49 ya. Sebab aku berkata-kata bukanlah dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini adalah penerima firman, Pak. Ya, dia menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadanya gitu loh, Pak. Jadi tadi kan Yesus berkata, langit akan terbuka dan engkau akan melihat malaikat turun naik menemui anak manusia. Ini fakta di Bibelmu loh, Pak. Jangan ketawa ya. Jadi coba gini. Biar dia sabar dulu, Pak. Kasih Sabar ketawa, dulu. kasih kesempatan Gini, dia Pak. menjawab. Oke, silakan. Sudah, Jawab silakan. dulu lah. Oke, Pak. Pertanyaan Silakan. dulu Bunda, pertanyaan. Iya, Bunda. gini. Ada pertanyaan? Sebentar Pak King. Ada pertanyaan Bunda. Ya, Biar dia jawab. aku bertanya gini ya. Pertanyaan saya begini. Yesus ini mengaku penerima firman, ya. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Atau Yesus ini penerima firman, Pak. Silakan. Kenapa Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, sementara dia mengaku dia penerima firman. Silakan, Pak. Gini, kita rujukannya ya, kita kan Anda mengutip ayat Alkitab. Ayo di ayat berapa supaya kita bahas, supaya saya tidak berasumsi. Yohanes 12. Saya juga tidak perlu Anda berasumsi. Di ayat berapa? Yohanes 12, Pak. Yohanes 12:50. Yohanes 12. 49-50 langsung aja itu. 50. 49 dan 50 itu. 49 dan 50 perintah itu. Ya. Yohanes 12 ya. Iya, Pak. Ayat berapa? 29. 50. 49 dan 50. 49 50, tapi yang aku kutip tadi 50. 49 dan 50. Ya. Ya. Ini judul perikopnya firman Yesus yang menghakimi. Ya. Supaya kita sama-sama kita menyimak supaya tidak menimbulkan makna yang berbeda, ya kan? Saya baca dulu di atasnya ya. Karena ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri, ada ayat sebelum dan sesudahnya. Karena kalau cuma satu ayat pasti maknanya berbeda. Nah, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Betul, ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Nah, barang siapa melihat Yesus, dia melihat Dia, ya kan? Yang telah mengutus aku, berarti Bapa.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat 47. Dan jika kalau seorang mendengar dan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia tidak ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan 50, aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapaknya kepadaku. Jelas di sini kan Yesus juga memang mengatakan Dia adalah utusan. Benar, ya kan? Dia penerima firman, Pak. Dia penerima firman. Iya, yang diperjelas di sini ya. Di ayat 49, aku berkata bukan diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang dialah yang memerintahkan aku untuk berfirman, untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Putus dia. Apa yang akan aku menyampaikan oleh Bapa kepadaku. Yang firman Tuhan sampaikan kepada dia, yaitu begini, Yesus kan, itulah kita kembali lagi. Yesus itu kodratnya sebagai manusia. Dia sebagai utusan. Pak, jangan sebagai dulu manusia gini, di sini. Pak. Dia menerima firman. Jangan terlalu panjang, Pak, menanggapinya. Gini. Di dalam Yohanes 17:3, Pak, ya. Di dalam Yohanes 17:3, apa kata Yesus ya? Hidup yang kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dia menempatkan dirinya sebagai utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Itu pun di Bibelmu, ya. Dan di sini Yohanes yang kita bahas tadi, ya. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini penerima firman. Firman yang dia dapat dari Bapa itu adalah dari malaikat yang dikirim dari atas langit itu kepada dia, ya. Dia kemudian menyampaikan kepada umatnya kala itu, ya, kepada bangsa Israel. Jadi dia dia berkata seperti tadi ku bilang, ya, firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, ya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman hidup, ya salah, karena Yesus penerima firman, Pak. Yesus penerima firman. Tadi sudah kita baca, ya. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Bu Rama, mungkin ditanya aja begini. Kalau firman, kalau Yesus itu adalah firman yang hidup, apakah firman bisa menerima firman? Gitu aja, biar dijawab lagi. Ya, itu tadi kalau orang cerdas dia pasti bisa menerima kalau itu, ya. Firman menerima firman. Biar menerima firman. Apakah firman menerima firman, Pak? Ya, biar terjadi TikTok yang baik. Begini Pak Ki, mungkin pertanyaannya Bu Rahma. Apakah firman bisa menerima firman? Silakan dijawab. Go. Iya, tadi ya, supaya ini tersirat jawaban saya, ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, ya, di Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Dan kenapa ada ayat di situ mengatakan dia menerima firman dan firman itu telah disampaikan, ya kan? Di situ kan Yesus kan memang mengakui dia itu adalah utusan. Karena memang dia kodratnya sebagai manusia, dia menerima, dia tidak sebagai Tuhan di situ. Dia sebagai kodrat sebagai manusia, menyampaikan firman, ya kan? Firman dan dia itu adalah firman. Kalau di ayat ini Pak, dia adalah firman. Di ayat Pak, jangan terlalu panjang. Gini, ya kan? Pak, tadi Bapak mengutip 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 1. Nah, ini perkataan Yohanes, ya. Yang aku mau itu Bapak mengutip perkataan Yesus. Yohanes ini, Pak, siapa ini Yohanes? Yang saya kutip tadi ini pernyataan Yesus. Firman itu, ya, Yohanes 1 ayat 1 itu, ya, Yohanes yang ngomong. Yang aku kutip ini perkataan Yesus.
Silakan Pak, coba aja. Semua yang disampaikan Yohanes itu adalah firman, Bu, firman Tuhan. Oke. Semua yang Dia ada dapat dari tertulis mana yang itu? menuliskan itu Dari mana dia Yohanes. dapat firman itu? Yohanes dapat dari mana Pak? Siapa yang mengaruniakan Kalau mau bertanya dari Yohanes? mana, dia dapat itu? Dari Jadi- mana Pak dia dapat Memang itu dia 1 menulis Yohanes kitab. 1? Mana Pak ada Ki, dijelaskan juga di ini situ? yang lebih Dari mana? ini yang kesaksian Yesus lebih dahsyat dari kesaksian Yohanes. Oke, Gini, saya Pak Ki. ambil alih dulu ya. Izin Oke, dulu saya silakan, ambil alih silakan, dulu biar silakan. nyambung nih ya. Gini ya. Bapak ikuti aja Silakan, dulu. silakan. Begini diskusinya nih. Kita ke ini aja Yohanes 1 pasal 1 dulu. Firman itu adalah Allah itu sendiri toh, Pak. Tertulis loh ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pertanyaannya, apakah firman ini adalah Allah terus menerima firman lagi? Bagaimana menjelaskannya kalau Allah itu adalah firman, terus firman ini adalah manusia, terus menerima firman lagi? Ini sepertinya bolak-balik gitu loh Pak King. Coba dijelaskan. Iya, Gitu. oke. Iya, kenapa dia kan di situ Yesus adalah firman kan? Terus kenapa Ya. Yesus menerima firman lagi? Ya, Iya, betul. karena dia kodratnya sebagai manusia, dia menerima firman. Karena di Oke. situ kan dia sebagai utusan, dia mengaku dia sebagai utusan. Iya kan, Oke. jadi nggak salah, nggak ada salahnya di mana? Karena memang dia kodratnya manusia, dia jadi manusia, firman jadi manusia, dia menerima firman juga, dia adalah utusan, dia mengaku dia adalah utusan. Baik. Salahnya di mana? Oh, pertanyaan Karena dia selanjutnya. manusia, bukan kodrat sebagai Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah manusia Yesus ini masih bisa disebut firman atau hanya manusia saja? Begitu dong diskusinya. Lanjut Iya. jawab. Iya, dia karena kodratnya sebagai manusia, ya dia jadi manusia. Oke, jadi kalau Ya waktu seperti menjadi itu. Dia- jadi Yesus waktu jadi manusia, Yesus bukan firman. Firman itu jadi manusia dan Ya. dia jadi manusia. Oke, Iya saya kan? balik. Iya. Dia juga memang firman. Iya. Oke. Dia juga firman Kalau karena Yesus- dia jadi manusia. Baik. Jadi kalau Yesus adalah firman, artinya di sini firman menerima firman, betul? Kalau Betul. itu ya seperti itu memang. Seperti itu. Dicatat Iya, ya seperti teman-teman. yang tertulis di situ. Dicatat ya teman-teman. Firman menerima menerima firman. firman. Gitu Jangan aja terus santai ya, kok. Kalau Pak Iya, Richard ini tuh santai, orangnya santai. jujur gitu loh. Jangan Santai. dipaksa, santai. Iya, makanya kenapa Oke, mau ini? Gitu. Jadi di Mau sini bela-belain udah diri. jelas kesimpulannya untuk sementara topik ini Pak Richard mengatakan firman menerima firman dan menyampaikan firman. Betul ya? Ya, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya begini nih. Dari mana Ada asalnya? pertanyaanku. Bentar dulu Bunda. Bang Handi. Izin Ada Bunda. pertanyaanku izin. satu. Aduh. Mohon Jangan maaf satu dicampur pertanyaan. dulu. Izinkan saya dulu. Oke. Ini kan berlanjut ini step by step. Ini kan udah setuju nih. Ada Nah, yang ini balik bertanya lagi. lagi. Jangan pakai yang kiri lagi Lanjut. gitu loh. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya yang perlu dibahas nih. Ya, siapa yang memberi firman dan siapa menerima firman dan untuk apa firman itu? Oke, silakan. Boleh. Lanjut. Silakan. Mudah ini, mudah. Jadi ini kembali lagi ke konsep ketuhanan ya. Saya pasti kembali lagi kalau Anda bertanya seperti itu. Konsep ketuhanan ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi tapi hakikatnya satu. Itu. Jadi kalau Anda siapa yang memberi? Allah Bapa, Allah Pencipta. Oke? Oke, ada pertanyaanku. Oke, kamu firman yang kamu terima bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, coba kau jawab itu. Kamu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus ini keluar dari mana? Ayo. Firman begini, firman itu bukan berupa roti saja, begitu ya? Ya, Tapi yang kamu bukan setiap yang hidup keluar- gini bunyinya gini. Kamu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, Nah, gimana saya tuh? jawab. Oke. Oke, Jelas. silakan. Jadi kita ini sebagai umat Kristen, umat pengikut Yesus ya, sebagai umat Tuhan yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
kita daging tubuh kita ini bukan kita cuma apa yang kita makan seperti roti. Hidup itu bukan seperti apa yang kita makan secara jasmani. Nah, ini setiap Pak, ini di sini, ini poinnya di sini dari setiap firman. Roti itu kan jadi makanan. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu Yesus itu sebentar Yesus itu sebentar Bang. Anda bilang Yesus itu adalah firman itu sendiri. Manusia tidak hidup dari roti saja kan? Iya kan? Tapi setiap firman yang keluar dari Allah, ya kan? Oke, ya, berarti banyak Yesus ya. Dulu. Karena Yesus adalah firman. Saya bilang, seperti saya katakan tadi, tidak. Maksudnya begini itu ayat. Manusia tidak hidup dari roti saja. Roti saja itu ya maksudnya itu apa yang dimakan. Untuk kehidupan sebagai manusia kan hidup butuh makanan, ya kan, makan dan minum. Tapi Yesus mengatakan bukan cuma dari itu. Firman itu adalah rohani. Rohani itu adalah persekutuan manusia dengan Tuhan. Itu juga. Jadi kamu bukan bilang cuma makan dan firman minum. itu Yesus. Kamu itu bilang firman itu Yesus. Jadi firman yang keluar dari Allah itu maksudnya. Bang. Tadi kamu bilang. Oke. Tadi kamu bilang firman itu adalah Yesus. Ini setiap firman berarti banyak Yesus. Silakan Bang Handi. Ya, kita keluar dulu Pak, break roti ya. Kita ke firman menjadi manusia saja dulu gitu ya. Baik. Begini Pak King Iriacian. Ini bilang roti bagus loh. Oke, dengerin dulu ya. Bapak berfirman. Menyampaikan firman kepada firman. Firman menyampaikan firman. Begitu toh kesimpulannya? Oke, pertanyaan selanjutnya begitu ya. Kalau Bapak menyampaikan firman kepada si Pak Firman, terus Pak Firman menyampaikan firman, gitu ya. Waktu Pak Firman menyampaikan firman, apakah firman ini adalah yang berfirman? Silakan. Itu aja dibolak-balik. Nggak usah ke Pak Roti dulu. Silakan. Oke. Saya tahu ini Pak Handi ini orang kalau bertanya jago sekali dia. Dia spesifik dan saya tahu juga suka mengarahkan. Dia kan guru kami. Tapi saya ngerti lah. Saya tahu arahnya kalau Bang Handi. Kita sudah sering berdebat. Jadi sudah ada koneksi kita di situ. Saling tahu. Jawab, Pak. Tunggu, saya cuma jelaskan saja nih Bang Handi, saya tahu arahnya. Jadi gini, kan Tuhan berfirman, kan sebelum Yesus ada, ya kan Tuhan berfirman itu biasa lewat malaikat, ya kan malaikat Jibril, ya kan bisa juga dia langsung seperti Nabi Musa berhadapan dengan umatnya, ya kan. Ini yang firman ini kan Yesus kan sudah ada di dunia, ya kan. Yesus ada di dunia jadi manusia. Jadi Tuhan Allah pencipta melalui Yesus kodratnya sebagai manusia. Jadi dia menyampaikan lewat Yesus sebagai Allah anak. Ya kan Allah anak menyampaikan firman itu. Seperti itu. Kalau Yesus tidak jadi manusia, ngapain dia harus ini? Dia bisa juga langsung seperti waktu bicara dengan Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Ketika firman telah menjadi manusia, apakah Bapak berhenti berfirman? Tidak dong, kok Bapak berhenti berfirman? Dari mana itu pertanyaan salah itu? Firmannya sudah menjadi manusia, Pak. Firman sudah menjadi manusia kok. Belum kelar topiknya, jangan. Dia jadi manusia bukan berarti firman sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak berfirman lagi. Bagaimana juga pertanyaan salah? Oh, masih ada firmannya. Oke. Penekanannya begini. Apakah yang berfirman itu sama dengan yang menerima firman? Itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Supaya kita jelas di sini, saya ulang ya. Kira-kira apakah yang berfirman itu sama dengan yang menerima firman itu? Silakan. Ya, oke. Yang memberi firman kan Allah. Itu kan 3 pribadi. Allah pencipta, Allah Bapa. Ya kan, yang menerima firman ini kan Yesus. Sebenarnya dia adalah firman juga. Ya kan? Kalau dibilang ininya pasti beda dong. Beda. Karena Allah Bapa pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Baik. Beda. Kalau jawabannya beda, artinya di sini ada penyangkalan di Yohanes 1. Firman itu adalah Allah.
Ada penyangkalan. Bagaimana kontradiksi dong kalau beda? Bagaimana? Iya, begini, kalau dibilang penyangkalan tidak juga, karena ini kan firman sudah jadi manusia, itu perbedaannya di situ. Kalau firman ini tidak jadi manusia, Allah aja langsung berfirman. Karena ini firman Tuhan merendahkan diri jadi manusia, jadi Allah anak ini posisinya kodrat sebagai manusia, dia lebih rendah. Karena Allah merendahkan diri menjadi manusia, itulah dalam diri Yesus. Seperti itu, Bos. Oke. Jadi Yohanes 1 pasal 1, firman adalah Allah. Oke. Sedangkan yang berfirman dan yang menerima firman itu berbeda. Artinya di sini ada kontradiksi antara yang berfirman dengan yang menerima firman berbeda, sedangkan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini ada semacam kontradiksi, Pak King. Bagaimana menjelaskannya, Pak? Kalau kontradiksi tidak juga, karena kan ini firman sudah jadi manusia. Jadi manusia kan rendah ya. Saya kasih tahu di hadapan Allah ya. Ya kan? Dia rendah, jadi manusia. Jadi yang di atasnya Yesus itu Allah Bapa yang menyampaikan firman kepada diri Yesus. Memang firman karena dia sudah jadi manusia, jadi posisinya rendah. Makanya kan Allah merendahkan diri menjadi manusia dalam diri Yesus. Oke, kalau waktu Allah merendahkan diri, apakah masih ada Allah dalam perendahan diri itu? Roh Allah ada dalam dirinya. Oke, jadi Roh Allah menyampaikan firman kepada Roh Allah gitu? Iya, kan dari Allah. Allah menjelma menjadi manusia, tapi Roh Allah juga ada dalam dirinya. Artinya Allah 100% manusia. Iya, jadi Allah Bapa menyampaikan firman kepada Allah Bapa di dalam diri manusia. Kepada Allah Anak dong. Bagaimana caranya? Kan ada Yesus kan Allah Anak. Ada Allah Bapa di dalam diri. Allah Bapa. Ntar dulu, Bang. Kan ada Allah Bapa dalam diri Yesus. Iya, Roh Allah ada di situ. Iya. Tapi ini kan dalam kodrat sebagai manusia ini Yesus. Oke. Dia kodrat sebagai manusia, Allah Anak dia. Oke. Jadi pribadi yang berbeda. Roh di dalam diri Yesus kan Roh Bapa. Iya ada Roh Allah. Baik. Yang berfirman kan juga Roh Bapa. Iya, betul. Oke, artinya Roh Bapa berfirman kepada Roh Bapa di dalam diri manusia. Dalam diri Yesus sebagai manusia. Iya, benar kan? Memang. Iya. Nah, udah. Ini ada kesimpulan kedua. Roh Bapa di surga berfirman kepada Roh Bapa yang ada dalam diri manusia. Betul? Iya. Betul. Begitu dong diskusinya. Ya, betul sudah. Oke, jadi ada dua kesimpulan nih. Firman menerima firman, Roh Bapa menyampaikan firman kepada Roh Bapa di dalam diri manusia. Enak tuh? Iya, betul. Nggak ada perselisihan di sini. Lanjut. Lanjut. Apalagi Bu Rama mau maju lagi apa Pak Sidik gimana? Lanjut. Firman yang kamu dengar. Ayo, itu ada Ustaz Gurunda. Udah standby Gurunda. Apa masalahnya ini anak? Begini Masalahnya ini orang Firman, waduh.